Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ibu yang soleh soleha. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga Ananda ibu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita subtema 3, yaitu pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Nah, anak-anak ibu, silakan sebelum kita belajar, anak-anak ibu silakan untuk menyiapkan alat tulisnya, baca doa, dan dengarkan dengan seksama ya penjelasan dari materi yang ibu kirimkan atau yang ibu share hari ini. Nah, anak-anak ibu, ayo kita baca doa dulu. Basmalah dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut ya. Judul dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengenal daur hidup hewan. Nah, pada materi sebelumnya kita udah belajar tentang siklus-siklus atau daur hidup hewan ya anak-anak ibu ya. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa daur atau siklus hidup hewan. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar kupu-kupu. Pasti semua orang tahu ini adalah gambar kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah. Ada yang suka kupu-kupu? Iya. Nah, jadi anak-anak ibu, ada berbagai hewan yang dilahirkan dari tubuh induknya. Anak-anak hewan memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Apa contohnya? Contohnya, tuh, ayam. Ayam yang baru menetas, walaupun tubuhnya kecil, bentuknya mirip dengan induknya. Ya kan anak-anak ibu? Terus contoh selanjutnya, nih, kucing. Kucing misalnya anak-anak ibu, sama bentuknya dengan kucing dewasa. Nah, setelah dilahirkan anak bayi, anak kucing, terus kucing remaja dan kucing dewasa, bentuknya pasti akan sama pada saat dilahirkan atau saat menetas. Akan tetapi tidak semua telur menetas menghasilkan anak hewan yang mirip dengan induknya. Nah, contohnya itu kupu-kupu yang tadi. Nah, ini daur hidupnya. Tuh. Nah, kalau kupu-kupu, daur hidupnya yang pertama yaitu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya diletakkan di atas daun anak-anak ibu. Nah, setelah beberapa hari telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, itu ulat. Terus ulat memakan daun-daunan sehingga ulat menjadi besar, lalu ulat membentuk kepompong. Nah, itu kepompong. Sehingga ulat menjadi besar. Di dalam kepompong, ulat akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu keluar dari kepompong dan terbang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, setelah kupu-kupu muda terus menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, inilah tahapan dan pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik anak-anak ibu dari mulai menetas hingga menjadi hewan dewasa yang disebut dengan metamorfosis. Apa itu? Kalau ibu tanya apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahapan perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik mulai dari menetas hingga menjadi hewan yang dewasa. Nah, kalau kupu-kupu ini semenjak dia menjadi telur sampai dia ini itu tidak mirip dengan induknya ya, atau tidak mirip dengan telur terus ulat. Jadi dia tidak mirip, tahapan-tahapannya itu dia tidak mirip. Beda dengan ayam, semenjak dia
ayam menetas menjadi anak ayam dan dia mirip dengan induknya. Jadi anak-anak ibu, kupu-kupu melalui tahapan metamorfosis sempurna karena bentuknya berbeda dari mulai menetas hingga menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Jadi dinamakan dengan metamorfosis sempurna. Ada lagi anak-anak ibu contoh lain dari hewan yang mengalami tahapan metamorfosis sempurna, yaitu nyamuk. Nyamuk sedari dia telur sampai nyamuk dewasa itu juga tidak mirip dengan induknya, makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Mulai dari telur, jentik-jentik, pupa, dan menjadi nyamuk dewasa. Terus metamorfosis sempurna lagi, ada lagi anak ibu hewannya, yaitu belalang. Nah, mulai dari telur, nifa, dan menjadi belalang dewasa. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari hewan. Nyamuk, kupu-kupu, dan belalang. Sampai di sini anak-anak ibu paham ya? Nah, nanti silakan dibaca-baca lagi teksnya di halaman 128. Nah, di situ nanti anak-anak ibu akan mengetahui cerita-cerita atau tahapan-tahapan dari kupu-kupu. Nanti silakan digarisbawahi apa yang disebut dengan metamorfosis ya anak-anak ibu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar apa anak-anak ibu? Iya, gambar kupu-kupu. Jadi kupu-kupu yang indah ini anak-anak ibu, kupu-kupu yang indah ini banyak